Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu DRA Fatria Dewi MPD serta teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, di sini saya Cindy Feliaga ingin mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Model Problem Project Based Learning atau PJBL dan pengaruhnya terhadap kreativitas siswa materi larutan penyangga kelas 11 IPA. Nah, alasan saya mengapa mengangkat judul tersebut dikarenakan model PJBL ini dapat meningkatkan kreativitas siswa. Karena bisa kita lihat model PJBL ini lebih mengarahkan siswa itu membuat tugas tapi dalam bentuk produk. Berhubung dengan materinya larutan penyangga yang bersifat praktikum, nah siswa di sini bisa membuat suatu produk dengan membuat video yang berdurasi minimal 2 menit, maksimalnya 3 menit atau boleh lebih sekreativitas mungkin. Nah, video tersebut berisi video praktikum sederhana materi larutan penyangga di mana alat dan bahannya tuh terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti ini. Larutan sabun ditambah ekstrak buah naga. Kemudian juga menguji larutan cuka ditambah ekstrak buah naga itu menjadi apa, termasuk sifat larutan penyangga atau bukan. Kemudian apalagi pada masa pandemi COVID-19, jika penelitiannya masih dalam keadaan seperti itu ya, model PJBL ini sangat mendukung sekali untuk diterapkan. Nah, sehingga siswa tersebut tidak hanya sekedar memahami teori saja, tetapi praktikumnya juga siswa perlu memahaminya agar konsep dari materi larutan penyangga ini diserap oleh siswa secara baik. Nah, di sini proposal penelitian ada 3, ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Kita jelasin dulu yang bab 1. Nah, kita jelasin dulu pendidikan. Nah, pendidikan di sini tuh merupakan suatu kegiatan belajar yang dilakukan oleh manusia baik secara individu maupun kelompok dengan tujuan meningkatkan kemampuan manusia dalam ilmu pengetahuan yang diperoleh dapat digunakan menjalani kehidupannya lebih baik. Nah, di situ pendidikan yang secara umum. Kemudian pendidikan yang secara formal di sini suatu kegiatan belajar yang berada di lingkungan persekolahan. Di sana juga terdapat interaksi antara siswa dan guru. Hal tersebut bertujuan agar siswa itu memperoleh ilmu pengetahuan, kemudian juga siswa dapat meningkatkan potensinya, baik secara tugas maupun interaksi sosialnya. Nah, kita jelaskan yaitu kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 di sini yang dimaksud, karena kan kita ketahui bahwa kurikulum itu merupakan suatu pedoman yang dijadikan pelaksanaan dalam pembelajaran supaya pembelajaran tersebut tuh bisa lebih terarah atau sistematis. Nah, kemudian kurikulum 13 ini juga lebih mengarahkan siswanya yang lebih aktif daripada gurunya, lebih aktif, kreatif, inovatif, dan lain-lain. Kemudian kimia. Nah, karena di sekolah SMA ini terbagi menjadi 2 jurusan IPA dan IPS, kebetulan penelitian ini juga berada di jurusan IPA. Salah satu materinya itu kimia. Nah, kimia itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang sifat materi dan perubahan zat. Nah, seringkali kimia ini materi yang dianggap sulit oleh siswa karena kimia ini merupakan suatu materi yang abstrak, kemudian juga dia bersifat hafalan juga ada, hitungannya juga ada. Sehingga materi yang diangkat bahan penelitian yaitu materi larutan penyangga yang diajarkan semester genap tahun ajaran 2021. Nah, di sini hasil wawancara. Nah, hasil wawancara ini berdasarkan hasil wawancara saya sudah melakukan wawancara langsung dengan guru kimia SMA 11 Negeri Muaro Jambi, yaitu Bu Ilsya Martini. Dia menyatakan bahwa materi larutan penyangga ini dipelajari sebelum COVID-19 menyebar di Indonesia. Nah, sehingga pembelajarannya itu masih dilaksanakan secara tatap muka. Kemudian Ibu Ilsyani juga memakai model
PBL. Nah, permasalahannya yang dialami oleh siswa, yaitu siswa itu merasa kurang semangat, karena materi larutan penyangga ini merupakan materi yang bersifat lanjutan, sehingga siswanya itu harus memahami dulu materi sebelumnya, seperti materi asam basa, materi hidrolisis, kemudian materi kesetimbangan kimia, karena materi larutan penyangga ini juga materi yang mengarahkan siswa untuk menentukan asam basa konjugasi, kemudian penentuan pH, kemudian juga pengenceran. Nah, hal tersebut yang menjadi kelemahan kalau misalnya penelitiannya itu masuk dalam keadaan COVID, model PBL ini kurang mendukung untuk diterapkan, karena kan model PBL ini kan pemecahan masalahnya tuh secara berkelompok. Nah, selain itu juga guru untuk menguji kreativitas siswa itu dengan cara memberikan soal mengenai materi larutan penyangga, dia meminta siswa yang membuatnya sendiri, mencari jawabannya sendiri, kemudian mempresentasikan sendiri. Nah, sehingga hal tersebut kan siswa hanya mengetahui teori saja, tapi praktikumnya tidak. Nah, kemudian model PJBL. Jadi, cara mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan model PJBL. Nah, kita ketahui bahwa model PJBL ini tuh kan model yang mengarahkan setiap masing-masing siswa untuk membuat tugas dalam bentuk proyek. Nah, sehingga memberikan kesempatan siswa itu belajar dengan caranya sendiri. Nah, tujuannya manfaat bagi siswa tersebut juga mendapatkan pengalaman, kemudian juga mendapatkan pengetahuannya juga, baik melakukan eksperimen ataupun hal yang lainnya. Kemudian, kecocokan materi model PJBL dan kreativitas siswa. Nah, itu harus dicocokkan lagi materinya. Kalau model PJBL ini kan dia berbasis proyek. Nah, penugasannya itu dalam bentuk produk. Kemudian kreativitas siswa. Nah, dalam bentuk produk kan timbul tuh ide-ide siswa untuk membuat suatu produk yang bagus bagaimana gitu. Kemudian materinya juga mendukung. Larutan penyangga ini kan juga bersifat praktikum, jadi bisa diimplementasikan. Misalnya tadi kan sudah dijelaskan untuk menguji larutan sabun ditambah ekstra buah naga, kemudian uji larutan cuka ditambah ekstra buah naga, itu termasuk sifat larutan penyangga atau bukan. Nah, barulah yang terakhir itu penentuan judul. Nah, penentuan judulnya, tadi kan judulnya analisis model problem project based learning PJBL dan pengaruhnya terhadap kreativitas siswa materi larutan penyangga kelas 11 IPA. Nah, selanjutnya itu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah di sini yang pertama, bagaimana pelaksanaan model PJBL pada materi larutan penyangga kelas 11 SMA Negeri 11 Muaro Jambi. Yang kedua itu bagaimana pengaruh model PJBL terhadap kreativitas siswa materi larutan penyangga kelas 11 SMA Negeri 11 Muaro Jambi. Kemudian batasan masalah. Yang pertama itu materi yang diajarkan adalah larutan penyangga. Kemudian variabel yang digunakan yaitu kreativitas siswa. Tujuan penelitian, yang pertama itu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan model PJBL pada materi larutan penyangga kelas 11 IPA SMA Negeri 11 Muaro Jambi. Kemudian tujuan kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh model PJBL terhadap kreativitas pada materi larutan penyangga kelas 11 IPA SMA Negeri 11 Muaro Jambi. Nah, di sini juga dijelaskan manfaat penelitian. Nah, yang pertama itu bagi siswa. Nah, bagi siswa itu, yang pertama menumbuhkan rasa motivasi belajar. Nah, siswa dapat membangun pengetahuannya secara sendiri, kemudian siswa juga menjadi lebih kreatif, aktif, meski pembelajaran itu dilakukan secara daring. Kemudian bagi guru. Nah, bagi guru itu dijadikan sebagai bahan informasi untuk pembelajaran kimia yang diterapkan supaya pembelajaran kimia itu lebih menarik dan tidak membuat siswa itu merasa bosan serta meningkatkan kreativitas siswa. Kemudian bagi sekolah itu salah satu pengenalan dari model pembelajaran berbasis proyek.
Problem Project Based Learning atau PJBL yang diterapkan di sekolah sebagai penunjang untuk mengoptimal pembelajaran kimia di sekolah. Kemudian yang keempat itu bagi peneliti. Nah, ini sebagai bekal pengalaman setelah menjadi tenaga pengajar dan dapat menerapkan dengan baik dalam proses pembelajaran mengajar di lapangan. Nah, di sini dijelaskan definisi penelitian. Yang pertama itu ada model PJBL. Nah, model PJBL ini tadi kan sudah dijelaskan bahwa suatu model yang dapat menerapkan penugasan tapi dalam bentuk proyek. Nah, kemudian hal tersebut itu menjadi tantangan bagi peserta didik dengan memanfaatkan alat dan bahan dalam kehidupan sehari-hari. Baik dilakukan secara individu ya, kalau misalnya dalam keadaan COVID itu dilakukan secara individu. Kegiatan pembelajaran itu juga dilakukan secara mandiri, kemudian siswa juga mendapatkan pengalaman, pengetahuan, lebih kreatif, inovatif. Kemudian kreativitas siswa, nah itu merupakan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik untuk mencapai potensi yang optimal dalam menempuh studinya. Sedangkan kreativitas belajar siswa itu merupakan kemampuan siswa menciptakan hal-hal yang baru dalam belajarnya, baik berupa mengembangkan informasi yang diperoleh oleh guru dalam proses mengajar yang berupa pengetahuan, sehingga dapat membuat kombinasi yang baru dalam belajarnya. Nah, kemudian kita jelaskan di sini bab 2, yaitu kajian pustaka. Yang pertama itu penelitian yang relevan. Nah, penelitian yang relevan di sini saya memakai 2 jurnal. Yang pertama itu berdasarkan penelitian Hidayat 2018, dia menyatakan bahwa untuk mengetahui bagaimana perbandingan hasil belajar siswa menggunakan model PJBL materi larutan penyangga. Nah, kemudian menurut Cahyono 2018, nah di sini tujuan penelitian Cahyono ini tujuannya dengan menggunakan model PJBL ini mampu mengurangi tingkat miskonsepsi masing-masing siswa terhadap materi larutan penyangga. Nah, di sini dapat disimpulkan dari 2 penelitian di atas itu jika masing-masing penelitian menjelaskan bahwa penggunaan model PJBL ini dapat meningkatkan hasil belajar dan mengatasi miskonsepsi masing-masing siswa. Jika dikaitkan dengan penelitian yang saya teliti, itu meningkatkan kreativitas siswa. Karena materi larutan penyangga ini bukan hanya sekedar teorinya saja untuk dipahami, tetapi praktikumnya juga dipahami oleh siswa supaya pembelajaran dilaksanakan dapat berjalan dengan maksimal. Kemudian belajar dan pembelajaran. Nah, di sini tuh pembelajaran itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh siswa dan guru pada saat kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, dalam prosesnya guru akan membimbing, mengarahkan, mendorong siswa untuk belajar berdasarkan pengalamannya sehingga memperoleh suatu pengetahuan sesuai dengan tujuan pembelajarannya yang diterapkan oleh guru dalam rancangan pembelajarannya. Nah, jika selama masa pandemi COVID-19 aktivitas pembelajaran siswa itu sangat terbatas, karena kan virus COVID-19 ini kan virus yang mematikan, sehingga membuat pemerintah melakukan kegiatan proses pembelajaran itu secara daring dengan pemanfaatan teknologi seperti laptop dan Android dan berbantuan aplikasi lainnya seperti WhatsApp, Zoom Meeting, Google Meet, Classroom, dan aplikasi lainnya. Jika penelitian ini masih berbasis daring, peneliti akan memakai aplikasi YouTube sebagai pengumpulan tugas siswa untuk siswa mengupload video dan membagikan linknya melalui via grup WhatsApp. Nah, di sini ada teori belajar. Nah, saya memakai 2 teori belajar, yaitu yang pertama kognitif sama konstruktivisme. Nah, di sini kita ketahui bahwa kognitif ini merupakan suatu teori belajar yang bersifat menggali
pengetahuan siswa secara tertulis. Nah, dalam penelitian saya itu memakai soal tes esai. Kemudian yang konstruktivisme, nah ini teori yang bersifat siswanya itu lebih aktif dalam proses pembelajarannya berdasarkan pengalamannya sendiri. Nah, itu tadi untuk menguji kreativitas siswa tadi memakai teori konstruktivisme. Kemudian model PJBL. Nah, model PJBL ini dia itu merupakan model yang dapat mengarahkan siswanya dalam membuat tugas, bentuk proyek, dan berbantuan media sosial, yaitu seperti YouTube dan aplikasi WhatsApp. Jika pelaksananya pada pandemi COVID-19 ya, siswa melakukan belajar di rumah saja. Hal tersebut, model PJBL ini dapat mengembangkan pengetahuan siswa baik secara individu maupun kelompok. Kalau misalnya penelitiannya masih dalam keadaan COVID kan, berarti masih secara individu. Kemudian model berbasis proyek ini juga siswa nantinya akan merancang sebuah masalah dan menyelesaikan sendiri, sehingga mampu meningkatkan kreativitas siswa untuk memunculkan penyelesaian sendiri, membuat kegiatan pembelajaran lebih bermakna, sehingga siswa tersebut lebih teringat. Kemudian, model PJBL ini juga diterapkan untuk mengembangkan potensi membuat siswa menjadi lebih aktif dalam kelasnya. Seperti banyak ya kalau misalnya pembelajaran online ya mendapatkan pengalaman gitu, nah mendapatkan pengetahuannya secara individu. Kemudian kreativitas siswa. Nah, kreativitas siswa ini dia itu merupakan suatu penemuan kemudian mengenai hal yang menghasilkan sesuatu yang baru, menggunakan sesuatu yang telah ada. Nah, sesuatu baru itu berupa perbuatan, tingkah laku, bangunan, dan lain-lain. Kemudian kreativitas ini juga merupakan suatu gabungan yang terdiri dari gaya kognitif, motivasi, ataupun kepribadian. Kemudian di sini dijelaskan mengenai materinya. Materi itu materi larutan penyangga. Kemudian kerangka berpikirnya. Nah, kerangka berpikirnya di sini dapat dijelaskan pembelajaran kimia itu khususnya kelas 11 IPA materi larutan penyangga. Materi ini juga banyak menjelaskan mengenai rumus-rumus penentuan, konsep pH, reaksi-reaksinya, serta pemanfaatan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan dalam kurikulum 2013 ini lebih diterapkan secara pendekatan, yaitu pendekatan saintifik, mulai dari mengamati, menanya, menalar, mencoba, mengkomunikasikan, dan mencoba. Nah, tetapi jika dia masih dalam keadaan COVID-19 ini, harus membuat siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran di rumah saja yang dengan pemanfaatan laptop atau Android tadi. Nah, sehingga peneliti untuk menerapkan model PJBL pada materi larutan penyangga ini dengan membuat video praktikum sederhana yang alat dan bahannya terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Videonya tuh berdurasi sekitar 2-3 menit atau lebih. Sekreativitas mungkin lah. Kemudian diupload melalui YouTube dan linknya di-share melalui grup via WhatsApp. Sehingga kan siswanya juga tidak hanya mengetahui secara teori saja, tetapi praktikumnya juga siswa lebih memahami. Dan tujuannya konsep siswa pun juga mendapatkan konsep yang lebih matang untuk memahami materi larutan penyangga. Kemudian ada uji hipotesis. Nah, uji hipotesis itu merupakan penelitian ini berpengaruh pelaksanaan model PJBL terhadap kreativitas siswa materi larutan penyangga di kelas 11 IPA SMA Negeri 11 Muaro Jambi. Nah, ini merupakan suatu matriks hubungan dari model PJBL dengan kreativitas siswa.
bisa kita lihat bahwa langkah-langkah model PJBL ini mulai dari pertanyaan mendasar. Nah, aktivitas guru itu menyampaikan topik dan mengajukan pertanyaan bagaimana cara memecahkan masalah. Kemudian aktivitas siswanya mengajukan pertanyaan mendasar apa yang harus dilakukan terhadap topik atau pemecahan masalah. Kemudian yang kedua itu mendesain perencanaan produk. Nah, di sini aktivitas guru memberikan arahan mengenai bagaimana prosedur pembuatan video, mengenai materi larutan penyangga kepada setiap individu. Nah, di sini barulah siswa mulai merancang pembuatan videonya seperti apa. Kemudian menyusun jadwal pembuatan. Nah, guru mengingatkan kembali bagaimana prosedurnya dan memberikan kesempatan kepada siswa jadwal pengumpulan videonya kapan gitu. Nah, dikasih senggang waktu lah gurunya untuk pembuatan proyek atau proyek tersebut. Nah, di sini monitor keaktifan dan pengembangan proyek. Nah, guru itu meskipun diberikan tugas dalam bentuk proyek, tapi guru tersebut itu masih memantau keaktifan siswa dan memberikan kesempatan siswa bertanya di mana saja yang terdapat kesulitan melalui aplikasi WhatsApp. Nah, kemudian menguji hasil. Nah, di sini guru itu akan mengukur standar capaian video yang telah dibuat siswa. Nah, kemudian evaluasi pengalaman belajar. Nah, di sini guru membimbing proses pemaparan video yang telah terjadi dan merefleksi serta memberikan keputusan. Nanti videonya itu kan dikumpul barulah dinilai oleh guru gitu kan. Nanti dikasihlah kayak evaluasi, terus di mana-mana saja yang kurang nanti diperbaiki gitu. Nah, barulah guru tuh memberikan suatu keputusan, memberikan nilai yang layak sesuai dengan produk yang kita buat, project yang kita buat video ya. Nah, di sini dijelaskan bab 3 yaitu metodologi penelitian. Nah, waktu dan tempat itu semester genap tahun ajaran 2021 SMA Negeri 11 Muaro Jambi. Kemudian di sini rancangan penelitian itu memakai jenis penelitian Max Method atau suatu penelitian yang dilakukan pengumpulan datanya baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan penggunaan rancangan yang berbeda sehingga peneliti dapat menjelaskan pelaksanaan korelasi antara model PJBL dan kreativitas siswa, kemudian beberapa data dianalisis sehingga menjadi suatu gabungan data yang menjadi permasalahan untuk dipahami oleh peneliti. Kemudian, jenis Max Method yang dipakai yaitu sequential exploratory. Nah, di mana di sini pengumpulan datanya itu dilakukan secara tidak bersamaan. Yang pertama itu data kuantitatifnya dulu, baru data kualitatif. Nah, di sini peneliti itu akan menilai bagaimana tingkatan setiap masing-masing siswa yang diberikan tugas proyek oleh guru yang bertujuan untuk merespon kreativitas siswa. Sedangkan yang kualitatif itu dilihat dari hasil kuantitatifnya. Didapatkan apakah penelitian ini bisa ditindaklanjutin sehingga dalam merencanakan strategi ini apakah hasilnya sudah secara tepat sehingga datanya dapat digabungkan dalam proses kualitatif. Nah, di sini ini gambar rancangan penelitiannya ya, mulai dari sampel, penerapan model PJBL, kemudian dibagi lagi pelaksanaan model PJBL, kemudian kreativitas siswa, model pelaksanaannya dibagi lagi, ada lembar observasi aktivitas guru, lembar aktivitas siswa, kemudian data kualitatif ya, data kualitatif, kemudian kesimpulan 1. Nah, di sini lembar aktivitas siswa langsung ke data kuantitatif. Kemudian kreativitas siswa, lembar observasi kreativitas siswa, kemudian melakukan tes esai, barulah data kuantitatif. Kuantitatif itu dibuatlah suatu kesimpulan 1. Kemudian buatlah analisis data kuantitatifnya seperti apa. Kemudian dilakukan uji T, buatlah kesimpulan 2. Kemudian digabungin antara kesimpulan 1 dan 2 menjadi kesimpulan 3. Nah, di sini ada juga populasi
dan sampel penelitian. Nah, ini populasi penelitian diambil dari kelas 11 IPA SMA Negeri 11 Muaro Jambi semester genap tahun ajaran 2000-2001. Yang jumlah siswanya itu heterogen, sehingga semua siswa memiliki peluang sama untuk dijadikan sampel penelitian. Kemudian akan dilakukan undian antara dua kelas tersebut, sehingga dijadikan sebagai sampel penelitian, yaitu kelas 11 IPA 2. Kemudian, teknik pengambilan sampelnya melalui teknik sampling jenuh. Kemudian, variabel penelitian, yaitu ada variabel X dan variabel Y. Nah, variabel X ini merupakan variabel bebas, itu model PJBL. Karena variabel bebas ini kita ketahui variabel yang dapat berdiri secara sendiri. Dia gabungan dari beberapa, misalnya kayak strategi, pendekatan, metode. Nah, itu gabungan dari gabungannya. Sehingga model itu kan gabungan dari beberapa strategi, pendekatan, metode. Sedangkan variabel Y ini merupakan variabel terikat. Nah, variabel terikat ini dia itu menjelaskan satu saja, satu penilaian saja, seperti variabel saja. Makanya dibuat di situ kreativitas siswa, berarti yang dinilai kreativitas siswa aja. Nah, kemudian ada jenis data instrumen pengumpulan data dan validasinya. Nah, di sini terdapat tabel, yaitu jenis data ada secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, kegiatannya itu yang pertama melakukan survei awal penelitian, kemudian pelaksanaan pembelajaran oleh guru dalam tindakan mengajar. Nah, sumber datanya itu siswa dan guru, teknik pengumpulan datanya itu melakukan wawancara, melakukan observasi, kemudian instrumennya itu pedoman wawancara, pedoman observasi, kemudian yang pertama itu melakukan bimbingan, kan, kemudian validasi isi. Kemudian kuantitatif berarti yang siswanya ya, pelaksanaan pembelajaran siswa memakai model PJBL, kemudian mengukur kreativitas siswanya juga, kemudian untuk mengetahui tes kognitifnya atau hasil belajarnya itu memakai soal tes esai. Nah, soal tes esainya itu tingkatannya mulai dari C2 sampai C4. Nah, itu pelaksanaan pembelajaran siswa, kreativitas siswa itu teknik pengumpulan datanya itu melakukan observasi. Instrumennya itu pedoman observasi, validasi isi. Sedangkan yang melakukan tes esai, itu teknik pengumpulan datanya itu melalui soal, berarti tertulis. Instrumennya soal tes, keterangannya validasi isi. Kemudian teknik analisis data. Yang pertama itu ada data kualitatif. Berarti data kualitatif ini dia dijelaskan secara deskriptif. Karena kita hanya menilai satu variabel saja, yaitu kreativitas siswa. Kemudian data kuantitatif. Nah, di sini ada analisis lembar observasi pelaksanaan model PJBL. Yang pertama itu skor minimum, yaitu 1 kali 6 sampai dengan 6. Skor maksimum yaitu 24, kategori kriteria itu 4, kemudian rentang nilai, skor maksimum dikurang skor minimum. Nah, baru hasilnya dibagi kategori kriteria. Nah, kriteria tadi kan sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik. Nah, di sini barulah kita dapat tabel dari kategori pelaksanaan model PJBL oleh siswa. Skor dari 23 sampai 24, 96% sampai 100%, kategori sangat baik. Skor 18 sampai 22, presentasi 75 sampai 92, itu kategori sangat baik. Nah, kemudian skor 12 sampai 17, itu presentasinya 50% sampai 71%, itu cukup baik. Kemudian skor 6 sampai 11, presentasinya 25% sampai 45%, itu kurang baik. Nah, untuk memperoleh nilai presentasinya bisa kita cari dari rumus presentasi. Ini presentasi sigma dari skor hasil observasi per skor maksimum dikali 100%. Nah, di sini data kuantitatifnya. Analisis lembar observasi kreativitas siswa. Tadi kan yang model, sekarang yang kreativitas.
Yang pertama, skor minimumnya 12, skor maksimumnya 48, kategorinya 4, sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik. Kemudian rentang nilai, yaitu skor maksimum dikurang skor minimum, kemudian dibagi dengan kategori kriteria, yaitu 9. Nah, sama kayak tadi skornya, kalau misalnya sama kayak tadi, mencari presentasinya juga presentasi sigma skor hasil observasi per skor maksimum dikali 100%. Bisa teman-teman lihat ya di tabel di sini, berapa skornya, presentasinya, sama kategorinya. Nah, kemudian uji hipotesis. Nah, kita ketahui di sini, dalam melakukan uji hipotesis pada analisis yang akan dikorelasikan dalam bentuk interval, sehingga mendapatkan sumber data yang sama. Sehingga diuji hipotesis menggunakan berbasis korelasi person product, yang menyatakan bahwa hipotesis ada dua bagian, yaitu pertama, hipotesis tidak ada hubungan antara X dan Y. Hipotesis alternatif, terdapat hubungan antara X dan Y. Kemudian di sini dijelaskan mengenai tabel pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel yang menjelaskan pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi. Mulai dari interval koefisien, tingkatan hubungannya mulai dari sangat rendah hingga sangat kuat. 0,00, 0,199 itu sangat rendah, 0,20 sampai 0,399 rendah, 0,40 sampai 0,599 sedang, 0,60 sampai 0,799 kuat, kemudian 0,80 sampai 0,8999 itu sangat kuat. Nah, di sini variabel X-nya itu terhadap pelaksanaan model PJBL dan variabelnya itu kreativitas siswa. Maka dapat diuji dengan uji T. Adapun rumus uji T ada sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa lihat inilah rumus dari uji T. Karena di sini keterangannya R itu koefisien dan N itu merupakan banyaknya sampel.